Ya, sekarang lagi hujan cukup deras dan air cukup banyak masuk di drone. Di luar sana ada anak-anak lagi main hujan. Jadi petang ini kami mau keluar dari rumah untuk ikut bergabung dengan kawan-kawan di Juwata Laut untuk menyelesaikan pekerjaan di Pastori. Tapi ini hujan. Di Juwata Laut katanya tidak hujan, tapi di sini hujan dengan cukup keras. Ditambah ada angin sedikit. Tapi kita bersyukur karena Tuhan ada bersama kita hari ini. Kita akan lanjutkan perjalanan kita. Oke. Kita siap-siap menuju ke Juwata Laut. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita menerobos hujan. Di kompleks tempat kami tinggal, hujannya cukup deras. Dan ya biasa dulu kalau anak-anak kita sering bermain di hujan. Ini waktu yang menyenangkan, boleh mandi di hujan sambil cuci kakinya yang penuh daki dan kesempatan untuk mencuci badannya yang kotor. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi main di hujan. Jangankan main di hujan, basah sedikit saja sudah meriang-meriang, agak demam-demam. Ya, sudah tidak mampu lagi untuk kena air hujan berlama-lama. Oke, ini dalam perjalanan yang hujannya cukup lebat. Anginnya sudah berhenti, tapi di depan penuh dengan awan. Kabut. Oke, kita enjoy saja, pelan-pelan saja jalan. Di Juwata Laut tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kami, sebab di Juwata Laut itu di pinggir laut di bagian Tarakan Utara. Menurut informasi tadi di sana tidak ada hujan. Panas di sana katanya. Jadi karena kami sudah berjanji untuk bertemu dengan kawan-kawan bekerja hari ini pada pukul 15 petang atau pukul 3 petang. Jadi kita harus berangkat supaya kawan-kawan di sana ada teman-temannya dan siap untuk menyelesaikan pekerjaan. Iya, kita harus cari jalan yang agak tidak terlalu banyak lubangnya. Nah, di kompleks PNS ini sebenarnya ini sudah lama memang, dan jalanan banyak yang berlubang selain karena hujan, tetapi juga kendaraan berat yang sering lewat di jalanan sehingga banyak lubang dan menguras setiap batu, aspal yang tipis akhirnya terkuras dan meninggalkan lubang-lubang yang banyak. Ya, jadi kalau suatu saat saudara ke tempat kami, ya harus sabar karena perjalanan yang bergoyang-goyang. Ya, goyang-goyang dangdut lah sedikit di jalanan. Tapi kalau untuk ibu-ibu hamil ya pasti berbahaya, jadi yang bawa mobil harus hati-hati.
Jangan sampai ya keguguran di tengah jalan. Itu karena jalanannya sangat baik. Oh, maaf, sangat buruk. Tetapi untuk Tarakan itu sudah sangat baik. Parah, bukan? Ya, syukurlah masih bisa dijalani. Walaupun jalanan berlobang, tapi masih bisa lewat. Dibandingkan dengan orang-orang kita di pedalaman sana, di daerah Krayan, di Kabupaten Nunukan, dan di beberapa tempat di Kabupaten Malinau juga, Bulungan, masih banyak jalanan-jalanan antar kampung, antar desa yang belum tersambung. Dan menurut informasi saya lihat di dalam Facebook beberapa kawan tadi hari ini, mereka harus melewati jalanan yang becek, yang penuh dengan lumpur, tanah merah yang hanyut karena hujan. Jadi tidak ada pilihan, hanya itu jalanan. Mereka yang pergi ke sekolah, mereka yang pergi berkantor, mereka yang pergi ke kebun, ke ladangnya, yang harus melewati jalan itu. Tidak ada jalan pintas lain. Kasihan juga. Tapi kita haraplah pemerintahan yang akan datang yang baru bisa memikirkan dengan baik. Siapapun yang terpilih nanti tanggal 9 Desember tahun ini ada pemilihan gubernur untuk Provinsi Kalimantan Utara. Doakan supaya Tuhan menunjuk pemimpin yang berkompeten, pemimpin yang benar-benar mencintai provinsinya, yang siap membangun, yang siap memberikan hidup mereka, membangun berbagai bidang pekerjaan, terutama dalam bidang ekonomi, infrastruktur, dan juga dalam bidang pendidikan. Juga tidak kalah pentingnya juga yang berhubungan dengan masalah hukum, karena di bagian Provinsi Kalimantan Utara ini pintu masuk keluar kita dengan tetangga kita di Malaysia, dan sering terjadi penangkapan orang-orang yang membawa sabu, membawa narkotika, membawa minuman keras, dan masih banyak lagi. Itu situasi kita di Kalimantan Utara. Karena kita menjadi pintu gerbang, ya suka atau tidak, kita selalu mendapat informasi melalui media cetak maupun melalui media sosial, melalui televisi, berita-berita tentang bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam pelbagai kegiatan yang melawan hukum. Ya, kita harap sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, terutama para pemimpin gereja, pemimpin agama, senantiasa mengingatkan umatnya, mengingatkan jemaatnya, agar mereka hidup patuh pada hukum dan terlebih takut akan Tuhan. Itu yang sangat penting. Jadi kita sudah ada di jalan besar, tapi nampaknya ini air sudah masuk di jalanan, karena memang drainasenya, dia punya parit ini tidak begitu bagus, bahkan tertutup. Nah, di sebelah kanan saya itu ada kendaraan berat. Ini setiap hari, setiap jam lewat di sini. Itu sebabnya jalanan di sini tidak bisa bertahan, walaupun ada di beberapa bagian sudah diperbaiki, ditambal lagi, dibuat lagi aspalnya. Ya, tambal sulam lah. Dan karena kendaraan berat yang cukup banyak, karena ini adalah jalan poros dari kota menuju ke pelabuhan untuk barang-barang dan pelabuhan penyeberangan feri di ujung Juata Laut. Jadi ya, setiap hari jalanan ini dilewati dengan kendaraan-kendaraan berat. Selain truk-truk yang mengangkut bahan-bahan bangunan, membawa pasir, juga ada kendaraan-kendaraan yang membawa alat-alat berat.
Jadi ya setiap hari seperti itu. Sehingga kendaraan-kendaraan yang kecil, yang untuk ukuran keluarga harus mengalah, dan kita berhati-hati saja. Ini ada kendaraan yang lewat, ya. Dan setiap hari juga di sini ada pengangkutan mobil-mobil yang membawa kiriman-kiriman barang dari Surabaya melalui laut. Jadi biasanya di pelabuhan tempat pengiriman barang di ujung Tarakan Utara inilah itu diambil. Di depan saya ada kendaraan minyak Pertamina. Biasanya ada sekali dalam sebulan dia harus mengantar minyak di pom bensin di Juwata Laut. Tidak selalu, tetapi untuk menolong para pedagang, untuk setiap orang-orang yang menjadi pelaut, mereka memerlukan minyak, jadi diperlukan pelayanan itu setiap bulan, harus secara rutin. Ternyata masih hujan lebat. Tapi sebagai anak-anak Tuhan tetap bersukacita, saudara. Bersukacitalah. Dalam situasi hujan, dalam situasi panas terik, apapun situasinya, cuacanya, tetap kita bersyukur. Cuaca boleh berubah-ubah, tetapi hati kita dan cinta kita kepada Tuhan tidak boleh berubah. Demikian juga pengharapan kita akan kehidupan yang kekal bersama Tuhan di surga nanti juga tidak boleh berubah. Tetaplah setia kepadanya dan menaruh pengharapan kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang sudah menyelamatkan kita, dan telah membayar lunas hutang dosa kita, dan menjadikan kita anak-anak Allah, dibenarkan, dikuduskan, dan suatu ketika nanti kita akan mendapat hak untuk memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku sekalian, dari situasi yang kita alami sekarang di Indonesia seperti pandemi COVID-19 ternyata masih cukup tinggi di ibu kota kita di Jakarta. Kita tetap berharap dan percaya Tuhan akan menolong pemerintah, menolong para medis, dokter, dan menolong orang-orang yang terpapar dengan COVID-19 juga untuk tetap memandang kepada Tuhan. Dan kalau mereka belum mengenal Tuhan, kita harap Tuhan menyembuhkan mereka secara total. Penyembuhan secara fisik, tetapi juga penyembuhan secara rohani. Melalui pengalaman ini ada banyak orang yang akhirnya mencari kebenaran, mencari Tuhan, dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menyelamatkan banyak orang dalam era kita, dalam zaman kita. Kita pun tidak boleh berhenti untuk berbicara, tidak boleh berhenti untuk menyampaikan baik secara tertulis, melalui media sosial, melalui Facebook, Twitter, melalui WhatsApp, melalui email, dan bahkan melalui berbagai sarana sosial. Kita dapat menggunakannya sebagai peluang Yesus diberitakan. Di sekitar kita ada banyak orang yang belum mengenal Kristus. Mungkin mereka pernah mendengar, tetapi belum sungguh-sungguh mendengar dan mengerti. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, punya tanggung jawab, punya kewajiban yang tidak boleh berhenti di perjalanan.
atau tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita, membenarkan kita, mengampuni kita dari segala kesalahan dan dosa kita, membebaskan kita dari kuasa kegelapan, dan memberi kepada kehidupan yang terbaik di dunia ini. Sangat beruntung jadi pengikut Kristus, sebab semua mereka yang menjadi pengikut Kristus adalah orang-orang yang sangat berharga dan sangat beruntung. Ya, saya harap saudara-saudaraku juga keuntungan kita hanya satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Ada satu lagu ibu-ibu dulu, Ibu Betty ajak mereka menyanyikan lagu itu. Ya, untungku besar bila Yesus milikku. Apalagi. Jadi lagu itu sungguh menarik. Jadi keuntungan kita dengan harta dunia, kita boleh memiliki emas, perak, dan kekayaan dunia. Kita boleh memiliki uang yang banyak di bank. Kita boleh punya banyak harta yang mungkin bisa mengangkat status kita, status sosial kita dipandang manusia. Tetapi semuanya suatu ketika nanti akan berakhir. Hanya ada satu yang kekal, harta surga yang kita miliki adalah Yesus Kristus. Ya, hanya Dia. Dialah harta kekayaan surga yang terbaik, yang termahal, yang berkualitas tinggi. Dan kita bersukacita, bersyukur, kita berbangga, bahkan kita sangat beruntung telah memiliki harta kekayaan surga itu. Namanya Yesus Kristus. Jadi dapat Yesus, dapat semuanya. Jadi kalau kita mendapatkan Yesus dalam hidup kita, tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Tidak ada lagi yang bisa dibandingkan dengan itu. Saudara boleh memiliki apapun di dunia, tetapi ingat, dunia ini akan berlalu dengan segala kekayaannya, dengan segala yang ada di dalamnya. Kita hanya sementara, kita hanya menikmati sementara apa yang ada di dunia. Tidak berarti bahwa kita meninggalkan dunia ini dan mengabaikan semua yang ada di dalamnya. Karena memang kita masih ada di dunia, tetapi kita memiliki janji Tuhan, kita memiliki tempat yang abadi kelak bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Jadi semua kemuliaan dunia ini akan berakhir dan tidak dapat tiba. Kemuliaan yang kelak nanti kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Wah, ternyata yang katanya tadi tidak hujan di sini, ini ada hujan. Ternyata ujungnya sampai juga di sini. Ya, kita lihatlah nanti apakah pekerjaan bisa dilanjutkan sementara hujan atau menunggu hujan reda. Masih ada waktu sampai pukul 18 petang nanti. Ini ada pasar di sini, pasar Pagun namanya, tetapi sudah tidak terlalu ramai di situ. Dan ada terminal di sebelah kiri ini juga sebenarnya, tapi tidak selalu. Ini sudah memasuki Juwata Laut. Nah, ini ada hujan, tapi ya tetap hujan, gerimis, tetap juga namanya hujan. Ya, kita harap hari ini cuacanya, memang tadi saya sudah lihat di ramalan cuaca BMKG khusus untuk Tarakan, hari ini 27 derajat Celcius.
cuacanya. Dan tingkat kegiatan hujannya 90%. Nah, itu yang terjadi. Tadi pagi tidak ada sedikit memang, tapi ini baru turun. Nah, di daerah sini dekat di tempat di gereja di mana kita bekerja, di sini nampaknya agak kering di sini. Tapi kita haraplah nanti tidak hujan. Hujannya sudah sampai di sana tadi. Ya, ini jalanan padat karya namanya, menuju ke gereja. Kita ke kanan. Nah, ini jalan kecil. Hanya jalan ini kalau berpapas dengan kendaraan lain, apalagi kendaraan yang membawa air, biasanya ada mobil yang membawa air. Jadi biasanya ini kita harus bergiliran untuk lewat di daerah sini. Oke, kau di mana? Oke, nah. Jadi kami harus bergantian melewati daerah sini. Itulah kendaraan di depan saya. Nah, itu biasanya pickup yang kadang membawa pasir, membawa tanah dari dalam. Ada juga membawa air profil dijual. Kalau dalam suasana hari kemarau. Oke, jadi dia harus mundur. Mengalah saja dulu. Harap dia tidak tahu bahwa yang ada di sini adalah Pak Pendeta yang lewat. Tapi tidak apa-apa, kita sapa dia. Oke, kita boleh lewat. Puji Tuhan. Memang ada hujan di sini, cuma kecil ya. Itu yang saya bilang tadi, walaupun kecil ya, kita ini sudah terlalu peka dengan kena dengan hujan. Kita harus jaga stamina, kesehatan tidak mudah, tapi haruslah seperti itu. Ini rumah Pak RT di sini, dan di sekitar sini ada banyak saudara-saudara kita dari Muslim, banyak di daerah sini, orang Tidung. Itu satu rumah yang besar di depan adalah rumah orang Tidung, dan itu gereja. Di bawahnya ada pohon mangga yang sudah berbunga lebat. Ini gereja Kemeh Injil Juwata Laut, di mana kami beribadah. Jadi gereja Kemeh Injil Juwata